A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di lanjutan surat Al-Baqarah ayat kemarin ayat 49 sampai ke 57. Sekarang menuju ke 58 sampai ke 61. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, berkat selamat, juga selalu dimudahkan, lancarkan dalam segala urusannya, amin. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Shadaqallahul azim. Dengan terjemahan di surat Al-Baqarah ini dari ayat 58 sampai ke 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 58, terjemahan ayat ke-58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ayat ke-59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka mancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ada kode 20 ke 30. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu lakukan kejahatan di bumi dengan berbuat baik, dengan berbuat kerusakan. Ayat ke-7 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Yang selanjutnya kita bacakan dari kode yang ke-30. Maksudnya di sini ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu-batu dan memancarkan 12 mata air atas izin Allah, dan mereka itu Bani Israel jadi meminum dari mata air yang Allah berikan melalui Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa. Setiap suku dari 12 suku dari Bani Israel sebagaimana tersebut. Jadi mukjizat yang diberikan Nabi Musa saat banyaknya orang-orang Bani Israel memohon kepada Nabi Musa untuk mencarikan sumber mata air, dan alhamdulillah Allah memberikan mukjizatnya dengan memukul tongkatnya ke sebuah batu. Dari beberapa batu, dari 12 batu atau titik sumber mata air. Dari keterangan lanjutnya dari Al-Ahbar, dalam hadis qudsi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang diserahi urusan rizki Bani Adam, hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu, yaitu semata-mata untuk akhirat,
jaminlah rizkinya di langit dan di bumi. Masya Allah. Dan hamba manapun yang kamu dapati mencari rizkinya dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan, berilah dia rizki yang baik dan mudahkanlah baginya. Dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, biarkanlah dia sendiri yang mengusahakan apa yang dikehendakinya, kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkan untuknya. Masya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadis riwayat Abu Naim bahwa siapa anak Adam nih atau yang benar-benar orang tersebut kata Abu Hurairah atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, intinya Allah akan memberikan, Rasulullah SAW bersabda itu, Allah akan mengutus malaikat yang khusus yang ditugaskan untuk urusan rezeki. Terus ada lagi, di mana anak Adam atau manusia mencari rezekinya semata-mata akhirat, maka akan dijamin cita-citanya hanya satu, semata-mata akhirat, jaminlah rezekinya baik dari langit maupun dari bumi. Masya Allah. Dan di mana hambanya mencari rezeki dengan jujur dan hati-hati, maka kata Allah, rezekinya akan diberikan rezeki yang baik dan akan dimudahkan segalanya. Nah, bila mana dia ada anak Adam atau manusia mencari rezekinya melampaui batas, biarkanlah dia sendiri yang mengusahakan apa yang dikehendaki, kemudian tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi melampaui bataslah dalam arti orang tersebut mencari rezekinya tanpa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menjalankan ibadah akhiratnya. Dan dari Syal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia di sini Allah bernilai sama dengan sayap nyamuk, Masya Allah, niscaya Allah tidak akan mengalirkan seteguk air untuk orang kafir. Seandainya dunia diisi Allah bernilai sama dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan mengalirkan seteguk air untuk orang kafir. Hadis riwayat dari Tirmizi dan Hakim. Dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dua serigala lafar yang dilepaskan di tengah-tengah sekelompok kambing tidaklah lebih berbahaya daripada rakusnya terhadap harta dan kedengkian bagi agama seorang muslim. Dan sesungguhnya dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Tirmizi. Yaitulah
rincian atau dari al-akhbar redaksi dari yang lain pada hadis-hadisnya, bahwa isi dari ayat ke 58 sampai ke 61 intinya, para kaum Bani Israel dia di saat itu terjadi kekeringan atau susahnya sumber mata air, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa saat itu untuk memukulkan beberapa batu atau 12 batu sehingga menjadi 12 sumber mata air untuk mata pencaharian kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi orang-orang kafir itu sehingga tanah-tanah pada zaman itu menjadi subur, banyak sayur mayur, mentimun, bawang, dan juga masih ada sebagian umatnya yang kafir yang tidak mau menerima ajaran-ajaran Nabi Musa, sehingga Allah bila mana orang-orang tersebut akhirnya mereka durhaka dan melampaui batas. Karena apa? Karena dia tidak menurut kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mungkin pembacaan murotal dan terjemahannya sekian dari ayat ke 58 sampai ke 69. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihatnya di pembacaan ini Allah berikan kemudahan, lancarkan, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat almarhumah semoga Allah berikan nikmat kubur di alam kuburnya. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya al-fakir, banyak kesalahan dan kebodohannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.